Oke, karena dari awal saya membranding ini juga untuk biar ada pembeda di Taylor dan Taylor juga biar fashionnya ada yang beda, biar kekinian banget. Oke, balik lagi bersama Oki di sini di dalam program Agiland, tepatnya di kosan Kopi Santai Anak Muda. Yeay! Oke, Mas Fitra, terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya ke sini. Sama Oki juga. Sama-sama Oki. Iya, sebuah alhamdulillah. penghormatan banget saya bisa datang ke sini di acara yang sungguh keren banget. Yaps. Apalagi ada pembawa acaranya nih, sekut banget nih hostnya. Saya bisa grogi kayak gini. Apalagi Oke. saya yang grogi, Mas. Bayangin aja teman-teman, ini selebgram saya, seleb apa tadi, seleb jagung. Bukan, ini adalah pelaku UMKM yang ada di Kediri juga temennya. Tapi BTW ini banyak banget loh yang tanya sebenarnya. Loh, masa gimana? Dengan fashion Mas Fitra yang seperti ini, Iya. pasti orang nggak menyangka kalau Mas Fitra ini seorang Just Taylor nih, gitu loh. Wah, gitu. Iya kan? Oke, siap. Aku pun juga nggak menyangka sih. Oke. Gimana nih? Biasa aja sih Kak Oki, karena dari awal saya membranding ini juga untuk biar ada pembeda di Taylor dan Taylor juga biar fashionnya ada yang beda, biar kekinian banget dengan cara milenial, brandingnya milenial. Yaps. Cara kapan lagi ada Taylor milenial yang bisa berbeda tapi tetap dengan kualitas yang tetap sekut gitu Kak Oki. Siap. Oke Mas Fitra, ngomong-ngomong di branding nih. Siap. Pasti kan mengalami suatu permasalahan di branding ya. Susah banget ya untuk membentuk branding itu. Itu sih kalau saya sih sebuah apa ya? Agar kita lebih semangat lagi. Menurut saya kalau itu biar kita lebih semangat untuk branding harus bisa dong kalau branding harus bisa. Jadi brandingnya tuh mulai dari apa nih? Mas sosial media atau? Oh, jauh-jauh hari seperti itu sih Kak. Saya branding sebelum sosial media bisa berjalan seperti kayak sekarang. Kalau kita dulu branding kita itu lebih ke kualitas dulu. Kualitas. Betul, kualitas kita pertahankan dengan model-model yang terbaru, dengan cara milenial yang baru, dengan model kita jangan sampai ketinggalan model. Karena nomor satu acuan kalau kita di fashion, model itu harus ngikutin zaman terus. Kita juga nggak bisa idealis. Habis itu kalau kita nanti sudah baik semua dari dari kualitas, hasil dan timingnya itu nanti pasti dari mulut ke mulut. Itu zaman saya dulu masih seperti itu karena belum sosial media seperti ini. Tapi mau nggak mau hari ini kan juga sosial media dengan kemajuan zaman seperti ini akhirnya ada di beberapa titik kita berusaha branding dengan sosial media. Ya. Ada baiknya, ada min, ada plusnya. Kalau plusnya sih kita lebih gampang. Produk kita sih seperti ini sih. Bentuknya seperti ini, orang juga akhirnya lebih tahu. Yang dulu belum tahu jas itu seperti apa, penjahit jas itu di mana, akhirnya juga tahu. Iya. Itu aja. Tapi gimana? Tapi gini Mas, kadang kita tuh kayak susah banget sih ngebedain kualitas jas yang bener-bener premium sama yang kayak gimana gitu kan, susah banget kan kadang ya, itu. Ini yang jadi motivasi saya agar untuk memperkenalkan kepada orang-orang biar tahu Kak, biar tahu gimana bedanya jas yang kualitas bagus sama biasa. Nah ini dulu yang coba saya tekan kepada saat saya branding dulu, memperkenalkan edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada customer saya bahwa jas itu ada yang spesial seperti jas jahitan alusan, halus seperti itu. Jadi akhirnya orang bisa membedakan Kak. Gimana yang gitu. Kualitas biasa dan kualitas yang premium. Memang dari awal saya branding ini untuk yang lebih ke premium. Oh gitu. Tapi kadang-kadang gini, Mas aku bikinin dong jas yang tapi harganya yang relatif sesuai dengan budget aku, bisa nggak nih? Bisa banget. Jadi tapi bahannya yang bagus loh, bisa nggak? Nah ini juga jadi spesialnya di tempat saya. Di tempat saya bukan hanya di premium. Kadang kita juga mengejar dari budget. Mas ini budget saya segini, bisa nggak ya bikin kayak gini? Selama budget itu nanti masih bisa kita hitung dan benar-benar dengan kualitas. Karena kita kejar kualitas sih Kak. Ya, kualitas kalau ngejar murah, oke lah kita murah.
kalau bisa murah juga kualitas yang bagus. Jadi nggak selamanya terus mahal, nggak sih. Mahal itu relatif. Ya, mengikuti lah Mas ya. Betul. Mengikuti Jadi dengan kita tahu bahannya juga. bahan seperti apa mintanya gitu sih Kak Oki. Tapi ini masuknya dominan di cewek cowok ya Mas ya? Sebenarnya sih customer saya 80% ini lebih ke cowok sih Kak. Karena cowok itu lebih fashionable-nya lebih apa ya? Lebih suka yang elegan-elegan kayak gitu. Kadang kalau perempuan kan lebih feminimnya, kalau umpama acara-acara resmi dia lebih sering pakainya baju-baju yang apa? Feminim gitu. Kecuali kayak pas di kantor gitu kan baru. Enggak lah, zaman sekarang fashionable-nya itu bener-bener. Nah, ini PR saya nih. Agar memperkenalkan kepada customer perempuan juga lebih elegan, juga bisa buat fashion dia saat memakai seperti suit seperti itu. Nah, jadi kayak lebih sporty juga bisa loh Mas. Iya kan. Jadi benar-benar ini kualitas yang sangat premium juga. Oke Mas Fitra. Jadi ngomong-ngomong nih, Mas Fitra ini terbentuknya di Just Tailor itu mulai tahun kapan? Kira-kira nih. Saya memulai bisnis tailor ini sekitar tahun 2009. 2009 saya udah mulai belajar di situ, mulai mendalami sampai hari ini. Sampai detik ini juga. Dan kita juga masih belajar sih Kak sebenarnya. Jadi kalau saya di bisnis saya itu tiap hari kita belajar terus. Gitu. Jadi untuk terkait dengan belajar terus itu otodidak atau bagaimana? Awal pertama dulu kita belajar. Jadi kita juga belajar. Saya belajar dari abah saya almarhum, juga belajar menjahit. Dan belajar dari abah itu akhirnya saya masukkan ke dalam cara milenial. Zaman gitu, sekarang ini. Betul. Karena saya juga melihat sih Kauki makin berkurangnya juga untuk peminat anak-anak milenial, lulusan kita yang untuk terjun ke bisnis ini. Nah itu juga akhirnya pacuan saya. Oke lah kita harus juga bisnis kayak gini sih. Ya bisnis alhamdulillah setelah berjalannya waktu alhamdulillah ya berjalan baik lah. Tapi ngomong-ngomong untuk zaman milenial sekarang nih, kenapa kok Mas Fitra memilih untuk jas? Padahal jas juga sulit juga sih ya kalau aku nilai. Sebenarnya semua mudah sih Kak. Sebenarnya semua mudah karena segala sesuatu kalau kita benar-benar belajar tekun, kita tahu benar semua juga pasti bisa. Apa sih yang enggak sih Kak Oki? Tapi ya kalau aku sih susah banget jangan disuruh ngejahit gitu loh Mas. Nah itu makanya itu jadi motivasi saya. Biar kita lebih bisa mengedukasi milenial hari ini biar juga bisnis seperti saya, entah jahit baju busana wanita, karena memang benar-benar udah habis Kak. Kayak gitu pengen saya upkan lagi gitu. Alhamdulillah hari ini juga dari customer juga baik juga sih. Alhamdulillah gitu. Ya Mas ya. Jadi ini selain marketing Mas Fitra di branding juga sangat kuat ya kan. Mas Fitra juga sebagai role model dalam pengusaha yang muda. Siap. Dengan stylenya seperti ini ya sudahlah aku seperti ini aja, tapi Mas Fitra tetap jalan nih jasnya gitu kan. Terus pernah nggak sih Mas katakanlah mengalami suatu permasalahan naik surutnya di pembisnis itu? Kalau naik surut itu pasti karena dalam bisnis itu kalau kita nggak ada surutnya juga kita nggak bisa kreatif. Ada pasangnya juga ya susah. Harus seperti itu. Jadi kita pinter-pinter aja sebagai pembawa perahu nahkoda itu lebih berhati-hati. Yang penting kita fokus aja Kak, fokus dengan pekerjaan kita tetap bagus-bagus, insya Allah seperti apapun terjang badai juga insya Allah pasti baik. Yang penting yakin aja bekerja baik gitu aja Kak. Iya benar. Tapi kadang itu kita tuh susah banget sebagai orang muda untuk meyakinkan diri kita sendiri ya kan. Sebagai contohnya saya sendiri aja. Aduh namanya pembisnis kan pasti ada hambatan kayak gitu. Yaudahlah aku kayak gini aja, apalagi di masa pandemi kayak gini susah banget kan untuk nge-branding dan ngenalin ke orang-orang kayak gitu. Tapi gimana sih Mas Fitra bisa bangkit sampai saat ini di pandemi kayak gini tuh? Paling nomor satu sih kita harus hati-hati sih Kak Oki. Jadi kita harus tahu juga masa-masa seperti pebisnis itu nanti saat ada surutnya seperti tadi, saat kita surut di situ nanti kita seperti ada ide-ide baru. Muncul ya kreativitas jadi, baru gitu. Saat masa pandemi seperti ini bukannya kita malah terlarut, yang benar kita harus semakin kreatif lagi gitu. BTW pasti kan nggak seperti sekarang ini ya, katakan udah jadi penjahit ya kan. Tapi sebelumnya Mas Fitra itu kerja apa sih Mas kalau boleh tahu nih? Wah itu kalau pekerjaan berat. Beratnya di mana coba jelaskan dari awal Mas? Dari lulus SD masuk ke SMP
Hah? Saya putus sekolah. Bentar. Betul. Ini serius? Betul. Bukan Jadi dari S1 atau SMA? Bukan, saya S1 bener. Tapi SD S-nya, bukan S sarjana. Saya lulusan SD. Oh. Jadi dulu setelah lulus SD, Ya. abang meninggal. Di situ mulai bergelut. Dari saya sudah nggak mau sekolah, akhirnya saya juga jadi tukang sapu di pasar. Oh. Terus jualan minyak tanah. Loh. Terus jualan sayur. Ini nggak salah saya dengarnya. Enggak, bener nih. Serius Jadi ini? bener. Terus Ini ada Mas Fitra, sosok Mas Fitra yang asli. Betul, yang sebelumnya asli. kayak gitu. Jadi terus itu perjalanan. Habis itu terus jadi tukang galon keliling, isi ulang. Ya, terus jadi itu juga sih. Jadi apa? Di pasar malam gitu, naik kereta. Jadi saya juga dari dulu kalau dari desa ke desa gitu juga gitu sih Kak. Oke. Serius, Sampai Mas, ini? menemukan fashion saya, ternyata fashion saya itu di bisnis ini Kak. Oke. Perjalanan aja sih Kak. Oke. Duh, ngerinding banget nih dengarnya. Ngeri, iya. Seorang pemuda Mas Fitra yang sosoknya seperti ini, pasti orang itu nggak tahu notabene Mas Fitra sebelumnya kayak gimana kan. Siap. Sekarang udah kebuka nih. Oke. Mas Fitra dulunya seperti apa, jadi nggak malu ya Mas. Sampai sekarang low profile banget ya. Harus dong, kita karena ya ini mungkin diperjalankan sama Tuhan ya. Kok saya bersyukur banget Tuhan tuh memperjalankan saya seperti ini. Akhirnya mungkin rasa syukur saya lebih semangat lagi, lebih bisa apa ya Kak? Jadi pacuan itulah, semangat aja lah untuk usaha. Jadi setidaknya nih dulunya kita udah pernah merasa titik di bawah, susahnya gimana ngebangun. Yoi, dulu diremehkan, sekarang didolakan. Ini. Oke, thank you. Ini ada yang udah yang endorse saya tadi kaosnya dari Bang Dambrong Dekles. Makasih ya Bang Dambrong. Keren kaosnya, sekut. Aku juga mau kapan-kapan dibuatin kaos kayak gini ya. Makasih Kak. Sekut ya. Keren. Jadi bener-bener miris banget nih Mas dengernya, aku kayak nggak mungkin, di hatiku tuh nggak mungkin Mas Fitra tuh di dunia ini gini. sih sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin sih Kak. Oke, kalau kita mau berusaha, kita berusaha maksimal. Dan nanti pasti kalau kita niatnya baik, outputnya juga pasti baik. Yang penting fokus aja Kak. Oke, kalau bisnis fokus dulu. Fokus satu tujuan gitu ya. Tapi kayak terkadang itu aku sendiri nih, ngapain kayak banyak banget yang harus aku lakukan. Katanya bisnis ini gitu loh Mas. Kayak kita tuh kayak mencari bisnis gitu loh. Gak apa-apa sih. Pernah gak sih seperti merasakan hal kayak gitu? Itu kan di masa-masa terus dulu. Gimana nih? Katanya sih, mungkin ada motivasi lagi atau kiat-kiat apa nih? Menurut saya itu fase dimana mencari jati diri. Oh gitu. Fashion. Gak apa-apa ya berarti ya? Gak apa-apa. Itu berjalan aja. Tanpa ada itu mungkin nanti belum ada pengalaman. Nah, pengalaman itu yang mahal. Oke. Fokus aja, jalan terus. Sekut. Ayo jalan, fokus dari kegagalan itu pengalaman sampai menemukan fashionnya Kak Oki. Kalau sudah menemukan fashion Kak Oki, kenapa saya mengulang-ulang selalu fashionnya? Karena banyak orang sekarang yang belum bisa menemukan fashionnya. Iya memang. Bekerja di luar fashion. Kalau bekerja di luar fashion biasanya hasilnya nggak bisa maksimal Kak Oki. Gitu. Duh, aku mau semoga lah ini orang-orang yang belum tahu Mas Fitra jadi udah tahu juga gitu. Tapi benar-benar aku kayak merasa ngebuka dulu sih Mas ke aku gitu loh Mas. Nggak apa-apa, santai aja. Ini jadi buat motivasi aja biar lebih sekut. Bener. BTW ini kan pasti punya sasaran nih, ya kan? Ya, namanya pasti, juga pasti. kita pembisnis harus punya target juga. Betul. Sasaran Mas Fitra saat ini tuh gimana sih? Di mana dan menurut saya pertama saya mendirikan bisnis ini saya juga harus tahu dari market Kakak. Dan saya harus tahu circle yang nanti juga memakai dari karya saya. Iya. Ya alhamdulillah hampir semua satu Kediri dan sekitarnya Blitar Tulungagung juga sudah pakai saya. Orang menikah juga alhamdulillah rata-rata juga akhirnya sudah tahu saya. Hampir pondok pesantren, hampir Jawa Timur sampai Jawa Tengah juga udah di tempat saya. Ibu kota udah? Ada kemarin ada beberapa artis juga udah, cuma nggak usah disebutkan. Keren banget kan. Jadi aku malam hari ini tuh bener-bener beruntung. Jadi paling nggak itu kita juga harus tahu marketnya sih. Jadi teman-teman juga harus gitu. Kalau bisnis apa, nanti marketnya siapa, circle mana saja yang harus kita ambil, kita juga harus tahu gitu. Oke. Tapi pernah nggak sih katakanlah kan sekarang kan musim nih, katakanlah kita ada desainer ini kan salah satu desainer juga. Berani nggak sih kayak ngeluarin untuk fashion kalau ada acara kayak gitu? Udah
Berani gak sih Mas? Sekarang ini masih belajar. Barangkali ada yang mau loh. Ini saya masih mau OTW ke arah situ Kak Oki. Wow. Masih. Bismillah aja semoga bisa lancar. Ini OTW saya mau ke situ juga. Jadi paling enggak di zona circle itu sudah ada. Aku juga pengen lebih naik di impian saya sih Kak Oki. Juga siapa sih yang gak pengen bisnis lebih naik lagi ya seperti itu. Tapi bismillah lah semoga aja bisa dengan berjalan. Podcast hari ini sama saya ada yang mau ngajak kolaps ya. Amin. Di acara desainer gitu. Amin. Gitu, ya semoga ada desainer yang mau join juga dan semoga Mas Vita juga mau juga. Siap. Kita bisa saling kolaborasi. Siap. Oke Mas. Tapi ngomong-ngomong berkolaborasi dan market juga udah sasarannya di kota-kota gitu. Untuk boleh nggak sih aku tanya harga? Price list lah tentunya. Price list kita tuh start sih dari harga 900.000 itu sudah satu paket sih Kak Oki. Wow. Itu sudah jas celana, kain sudah semi wool, udah standar. Sudah skutnya kita. Semuanya dari Mas Fitra? Semuanya ya? Semua start dari harga segitu sampai yang luxury sampai 4 jutaan juga ada. Tergantung bahan juga sih Kak. Benar-benar. Jadi kadang orang mikirnya mahal nih. Enggak lah, jadi semua tergantung dari bahan. Mas, tapi kalau katakanlah kita bikin pola yang katakanlah pola kita kan sekarang motifnya bunga-bunga, motifnya apa? Ada nggak sih disediakan juga atau kita harus bawa sendiri? Biasanya sih beberapa customer yang motif-motif seperti itu karena motif kan juga kita jarang ready Kak Oki. Kalau motif itu kadang sih ada yang bawa sendiri juga. Yang pasti sih karena kita juga di tailor, kita akhirnya kan juga bisa custom Kak Oki. Jadi permintaan customer beberapa yang modelnya seperti apa ya kita buatkan. Selama kita masih mampu kita buatkan. Gitu. Tapi alhamdulillah selama ini kita mampu sih. Alhamdulillah. Tapi untuk sombong dikit nggak apa-apa lah ya kan. Mas, jadi kayak ngomong-ngomong tadi kan udah banyak banget yang mau kolaborasi apalagi UMKM saat ini. Mereka juga harus bisa lebih maju gitu kan. Betul. Contohnya kayak ya UMKM apa dia bisa mempromosikan itu. Nah, cara Mas Fitra sendiri pasti punya strategi dan teknik sendiri bagaimana cara berkolaborasi dengan orang yang mau berkolaborasi sama Mas Fitra. Sebenarnya ini bukan sebuah teknik sih Kak. Mungkin ini diberjalankan aja pas timingnya pas karena masa pandemi kemarin. Di masa-masa itu akhirnya kita juga mulai berpikir kalau kita gerak sendiri mungkin sudah terlalu berat. Hal yang paling bagus menurut saya kolaborasi. Alhamdulillah. Dengan siapa kira-kira? Banyak banget. Itu hampir semua UMKM. Padahal jualan apa aja kita masuk-masukkan aja ke tempat. Tapi ya alhamdulillah juga outputnya juga baik. Pokoknya niatnya kita baik aja sih Kak. Dari kolaborasi dengan teman-teman UMKM pelaku kuliner sampai foto, wedding dan lain-lain, semuanya kita bikin dengan lebih kemasan yang lebih bagus, menjual dan alhamdulillah juga outputnya juga bagus. Pokoknya masa pandemi seperti ini alhamdulillah membuat para pelaku-pelaku pengusaha UMKM dan lain-lain itu lebih berpikir dan lebih bisa berkembang lagi. Kayak saya ini juga dibantu loh. Ya siap. Tapi jangan itu ya Mas, jangan kapok datang ke sini juga. Siap. Nggak mungkin kapok. Aku bakalan minta bantuan ke Mas Fitra. Siap. UMKM yang harus kita angkat lagi tuh siapa lagi? Pasti banyak dong gitu kan. Ini loh masih satu katakanlah Just Tailor, iya kan? Yang benar-benar dia super premium. Tadi nggak bawa contohnya ya? Nggak. Kalau pengen kepo, bisa langsung cek di Instagram kita. Instagramnya apa boleh tahu? Di Just Tailor Kediri. Nah, jadi jangan lupa kalian juga follow Instagramnya Mas Fitra di Just Tailor Kediri. Di situ pasti banyak banget model-modelnya. Dari untuk price-nya bisa langsung aja kalian tanya DM Mas Fitra. Semua tergantung juga dari permintaan si Kak. Kalau pengen model seperti ini, kita insya Allah masih bisa menyelesaikan. Pokoknya selagi warna itu ready bisa kalau dong. Warna insya Allah saya selalu ready insya Allah. Tapi Mas Vita gak mungkin kan Mas Vita itu mengerjakan sendiri, apalagi kolaborasi kan banyak. Ada gak sih berapa pegawai, terus bagaimana caranya, berapa katakanlah itu berapa minggu gitu loh. Jas itu kan gak sesimpel yang kita bayangkan, gak cepet. Untuk harinya berapa minggu? Sebulan, 3 bulan? Enggak. Kalau estimasi tempat kita sih 2 minggu sampai 3 minggu sih Kak Oki. Paling cepat, paling lama 3 minggu. Biasanya sih kalau
2 minggu itu udah paling cepat. Biasanya sih lebih cepat lagi sih Kak Oki. Kadang juga tergantung slot antrian di tempat kita gitu. Jadi lamanya sih bukan lama slotnya di antrinya. Lama antriannya. Betul. Gitu. Kalau dari segi tim saya, alhamdulillah karyawan saya ada 15 orang. Wow. Masih 15 orang. Makasih. Itu gak sedikit, men. Alhamdulillah. Itu benar-benar yang banyak banget. Tapi katakanlah, Mas aku tuh pengen nih ada acara 2 hari, bisa gak sih Daji gitu kan? Itu biasanya teman-teman sih sering kayak gitu. Tapi mau gimana lagi, profesional kerja kita harus bisa. Tapi gak apa-apa bisa ya? Bisa. Biasanya saya kalau memang masih bisa saya sempatkan, tetap saya sempatkan ke Oki. Kayaknya itu aku gitu deh Mas. Sih. Kayaknya itu aku biasanya kayak gitu. Mas aku pengen 2 hari, jadi bisa gak ya? Bisa, aman, tetap sekut. Tenang tapi, aja. Kalau harga teman masih berkurang dong. Ada khusus lah. Oh gak usah harga teman. Hari ini yang nonton podcast kita hari ini. Ya ini. Wow. Di capture aja. Wow. Jangan lupa subscribe di channel ini. Sama nge-follow IG di Just Taylor. Di capture aja. Dikirim DM. Langsung diskon 20%. Wah, Spesial. 20%. 20%. Sekut langsung. Mas tambah lagi dong 50%. Aman dah. Nanti DM aja langsung. Nah jadi kalian tuh jangan sampai di skip motornya, karena Mas Fitra bakalan ngasih kalian diskon gede-gedean. Siap, 20%. Langsung. Wow, bener-bener. Tinggal capture aja sama subscribe di channel YouTube. ini, di YouTube ini. Habis itu Langsung DM langsung aja. follow di IG ku. Pasti saya Tapi diskon. enggak itu kan. Apa Kak? Enggak lama kan? Langsung bahasnya? aja, aman. Langsung kan? Langsung aman Langsung sekut, gercep ya kan. Jadi digas. langsung aja masuk dan kalian bisa dapatkan diskon 20% Oke, di siap. Just Taylor Kediri. Thank you. Siap. Ditunggu untuk teman-teman. Langsung aja ke sini. BTW nih Mas Wei nih kunci. Katakanlah aku pengen tanya nih Mas, kunci pasti apa nih kalau kunci sukses? Ya. Nah, mungkin kunci dalam berbisnis sendiri itu harus kayak gimana? Terus pesan dan kesan untuk anak muda zaman sekarang yang dia pengen survive kayak Mas Putra. Oke. Bagaimana gitu kan? Jadi gini, ini mungkin bukan kata kunci sih, yang motivasi saya sendiri juga. Temukan diri kalian dulu. Temukan benar-benar diri kalian kamu. Kamu itu diciptakan Tuhan itu dikasih fadilah seperti apa? Seperti kamu seperti terus saya. Kamu. Fashion kamu model gitu kan. Terus kamu bikin kopi, kan nggak fashion kamu. Oke, kalau kamu cari uang aja, nggak mungkin enak gitu nanti. Kalau cari uang aja tapi tidak nyaman dengan pekerjaanmu, tidak bahagia dengan pekerjaanmu, kalau menurut saya kalau sudah wes kadung lah caranya, ya nggak apa-apa, pelan-pelan dulu sampai kamu benar-benar kan menu fashion kamu kerja di mana. Belajar bener-bener, ditelateni sampai kamu bener-bener ahli. Saat kamu bener-bener ahli, akan ada suatu saatnya kamu dicari orang. Orang meninggal, sekarang sudah ada orangnya yang sudah berpengalaman mandikan jenazah. Bener apa enggak? Iya bener lah Mas. Nah, hal-hal seperti itu yang hari ini masih jarang ke teman-teman muda. Jadi anak-anak itu banyak yang kerja cuma cari uang, jangan gitu. Cari fashionnya kamu dulu, orang menemukan kamu, nanti kerja kamu nyaman, kamu juga maksimal, semua rame, sepi, tetap jalani. Tapi kalau saya yakin, kalau kamu mencintai pekerjaanmu, kamu benar-benar mencintai pekerjaanmu, kamu kerja dengan baik, telaten, branding bagus, outputnya pasti baik. Nomor 1 pokoknya niatnya ibadah aja. Untuk dapat uang itu nanti urusan outputnya gitu sama kan. Tuhan sendiri gitu. Jadi kayak saya juga nih, saya juga nggak mau jual kopi juga sama nih Mas. Apapun saya jual, yang penting saya bahagia dan senang. Ini kok apapun ini gimana ini apapun ini bahaya ini. Karena mindsetnya di kosan jadi apapun yang kita jual. Bahaya ini. Ya. Oke. Bisalah ntar kalian kalau mau istilahnya sama aku ngundang Mas Fitra lagi ke sini. Atau mau mungkin kalian juga ada kayak pertanyaan sendiri nih. Oh kalau ada pertanyaan nanti bisa DM Next aja. Kalau bisa komentar kok Mas. Oh bisa? Bisa dong. Oke, bisa langsung komentar ke sini. Bisa banget dong. Sekut. Jadi kan pasti banyak yang belum nonton, pasti masih kepo nih. Iya. Otomatis kalau Mas Fitra datang ke kosanku mau nggak ya kira-kira? Oh sekut siap. Saya selama
selama kita masih ada kolaborasi untuk para pelaku UMKM, anak-anak brand-brand lokal, saya pasti support 100%. Alhamdulillah, semoga bisa pasti berkolaborasi lagi di sini pokoknya lagi. pesan saya untuk teman-teman UMKM di masa-masa pandemi kayak gini, tetap semangat, tetap survive, dan tetap yakin di hati kamu, Tuhan tidak akan tega melihat hambanya kesusahan. Pasti. Selesai semua. Pasti itu benar. Siap. Berharap aja sama Tuhan. Udah masa-masa kayak gini wis. Sama Tuhan aja wis. Pokoknya bekerja baik udah. Selalu berdekatan ya Mas ya. Wis toh. Oke, terus pesannya semoga jangan lupa subscribe. Iya. Oke, jadi kan udah bilang kan jangan lupa kalian tuh harus selalu klik like dan subscribe di Agilen Kosanku. Jadi ini adalah kosan anak muda atau bisa berbagi inspirasi seperti Mas Fitra ini. Sekut. Dan jangan lupa kalian itu ya ditonton sampai bener-bener habis karena kita ada diskon 20% jika kalian nonton dan subscribe. Langsung aja kirim di DM-nya Mas Fitra. Bener kan? Capture aja nanti abis subscribe, capture ceprit kirim ke DM ke Instagram. Aku aja sekarang mau nonton ya. Kayaknya aku juga mau subscribe gitu kan. Banyak banget nih yang mau. Siap. Oh, bener. Jadi kalian jangan sampai bosen nonton aku. Oh maaf, ini kos-kosannya nanti gerbek sama PP enggak? Enggak, aman banget Mas. Oke. Nah next gak di kawasan aku, mungkin di teras atau mungkin di mana lah gitu kan, di parkiran depan. Betul. Bisa. Ini tempat sekut deh untuk teman-teman yang masih punya brand-brand lokal. Ini tempat paling sekut nih. Jadi kita di sini bisa belajar bareng. Bukan hanya kita saling belajar bareng. Belajar bareng itu paling penting. Apalagi sebagai teman-teman para pelaku pengusaha, hidup jangan sampai terkotak. Kalau bisa kita harus menjadi ruang yang benar-benar bisa mendapat ilmu kanan kiri. Karena hari ini saya rasa masih banyak teman-teman yang statnya masih bingung, kurang. Iya. Dan statnya sudah kalah sama yang lain. Mumpung statnya ini masih ada untuk celah untuk stat. Ayo teman-teman kita bangkit bersama, berkolaborasi. Benar, harus Mas. Dan hal-hal seperti ini yang kita tunggu, dan saya berterima kasih banget di kosannya Kak Oki ini, di kosan kopi santai. Iya, di Agilen Mas. Jangan lupa di Agilen nih. Agilen. Dan thank you juga untuk My Pertamina. Boleh lah besok bikin jas tempat saya. Boleh ini kopi juga enak loh. Iya kan, jadi sama loh. Aku juga di sini muter otak. Aku tuh setiap hari tidur di sini Mas. Bingung mau ngapain. Terus kadang telepon teman. Kak belum menikah? Belum. Wah ini bahaya ini. Belum ini. Ini jomblo semua ini yang di depan saya. Yang di depan ini. Jomblo semua. Ini muda-muda semua loh. Jadi selain di kosan aku tuh ada cowok-cowok juga di depan aku di sini. Siap. Kosan bersamping yang maksudnya gitu kan. Jadi aku terima kasih banyak. Siap sama-sama Mas Fitra udah mau gabung di sini. Saya yang terima kasih banget karena saya juga mewakili dari beberapa teman UMKM. Terima kasih bisa diundang di sini, kita bisa belajar bareng dan kita bisa mengutarakan apa yang keluh kesah kita. Kita saling bertukar pikiran, saling belajar kayak gitu. Tapi kapan-kapan bolehlah Mas Fitra, siapa yang mau aku undang ke sini daripada aku boring juga kan? Sekut udah pokoknya. Ntar jadwalin ya Mas ya. Siap, kalau aku calling Mas, siap enggak? Siapa nih yang mau bakal aku tanya-tanya lagi nih gitu kan. Jadi buat kayak yang nonton YouTube ini, kalian juga boleh request. Katakanlah aku pengen siapa nih yang bakal aku diundang gitu kan. Kalian boleh. Dan kalian mau kasih katakanlah pertanyaan apapun boleh banget gitu kan. Hanya di YouTube channel ini yang bisa para muda bisa menginspirasi gitu kan. Sekut banget. Terima kasih banyak waktunya. Dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi Mas. Salam sehat ya. Selalu sehat ya Mas. Selalu. Minum dulu lah kopinya. Minum dulu. Enak loh ini Mas. Siap.